Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zara Azana dengan NPM 24 12 01 15 16. Yang terhormat, Ibu Siti Nur Hasana, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait perjanjian. Langsung saja, yang pertama ada pengertian perjanjian, kontrak, dan MOU. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, di mana perjanjian adalah perbuatan hukum dan perjanjian dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Selanjutnya ada kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Istilah kontrak lebih banyak digunakan dalam praktik perbuatan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak ini lebih sering digunakan dalam bidang bisnis. Yang selanjutnya itu ada MOU adalah prakontrak atau kesepakatan awal, seringkali bersifat non-final atau persiapan. Selanjutnya ada pengertian perjanjian baku. Perjanjian baku atau standar kontrak adalah perjanjian yang sudah disusun dan dibakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya tinggal menyetujui dan menolak tanpa bisa menawar. Perjanjian baku merupakan wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Disebut juga kontrak adhesi karena konsumen hanya dapat melekat pada isi yang sudah ada atau take it or leave it. Berikutnya ada pendapat para ahli. Yang pertama ada pendapat dari Pitlo yang menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa. Kemudian ada pendapat dari Sujeter yang menyatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu yang berhadapan dengan konsumen adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, isi perjanjian telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Yang kedua, tidak ada ruang negosiasi bagi konsumen. Yang ketiga, menggunakan formulir atau blanko cetakan yang sama untuk semua konsumen. Keempat, bahasa dan istilah sulit dipahami, biasanya dengan huruf kecil dan kalimat panjang. Yang kelima, dibuat secara tertulis atau akta autentik atau di bawah tangan. Yang keenam, rumusan dan format sudah dibakukan, tidak bisa diubah oleh pihak lain. Yang ketujuh, mewakili kepentingan ekonomi pengusaha, bukan konsumen. Yang kedelapan, digunakan secara massal atau tidak dibuat untuk kasus individu tertentu. Kesembilan, mengandung klausula eksenorasi atau pembebasan tanggung jawab pengusaha. Yang ke-10, mencerminkan prinsip efisiensi dan kepastian hukum bagi pengusaha. Ke-11, konsumen berada dalam posisi lemah secara hukum dan ekonomi. Yang ke-12, tidak mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian. Ke-13, menjadi tolak ukur atau pedoman umum dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen. Ke-14, biasanya ditentukan dalam sektor bisnis massal, seperti asuransi, transportasi, leasing, tiket, kredit, langganan jasa, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis perjanjian baku. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sepihak, yaitu ditentukan oleh pihak yang kuat. Kedua, timbal balik, yaitu disusun bersama kedua pihak. Misalnya saja perjanjian perburuhan. Yang ketiga, ditentukan oleh pemerintah, misalnya akta jual beli tanah, hak tanggungan, dan lain-lain. Yang keempat, ditetapkan oleh notaris atau advokat. Selanjutnya ada klausula baku. Klausula baku adalah aturan, ketentuan, atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha, kemudian dituangkan dalam dokumen atau perjanjian dan mengikat konsumen. Tujuannya sering untuk membatasi atau menghapus tanggung jawab pihak pengusaha bila terjadi kerugian.
Dilihat dari isinya, terdapat 3 jenis klausula baku, yaitu yang pertama, pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat prestasi. Yang kedua, pembatasan atau penghapusan kewajiban sendiri. Yang ketiga, penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya, penciptaan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada pasal 1 ayat 10 definisi klausula baku. Selanjutnya ada pasal 18 larangan klausula baku yang merugikan dan akibat hukumnya. Yang selanjutnya juga ada pasal 62 sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar. Berikutnya ada sanksi dan pengawasan. Dapat berupa yang pertama itu pidana, penjara maksimal 5 tahun atau denda 2 miliar. Selanjutnya ada sanksi tambahan seperti berupa ganti rugi, penghentian kegiatan, pencabutan izin, atau penarikan barang. Selanjutnya pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berwenang mengawasi, namun tidak menjatuhkan sanksi administrasi atas klausula baku. Yang terakhir ada kesimpulan, perjanjian baku memudahkan dunia usaha, tetapi sering tidak melindungi kepentingan konsumen. Karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk membatasi isi perjanjian baku dan melarang klausula yang merugikan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.